akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal Slim Acacia 8. Nah, jadi yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sudah pasti Slim itu sendiri dan kemudian SEM sebagai pendukungnya. Nah, jadi kalau belum punya SEM bisa langsung di-download di Google Chrome pada website resminya. Nah, step yang pertama itu kita install dulu SEM-nya, double tap saja, klik yes. Tunggu sebentar. Next lagi. Select a folder. Select a folder ini merupakan tempat penyimpanan SEM yang akan kita install tadi. Nah, jadi foldernya itu nanti bakal tersimpan di local disk dengan nama SEM. Nah, jadi bisa kita langsung klik next, nanti akan muncul loading dari proses penginstalasi SEM ini. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu dan juga durasi video, saya sudah terlebih dahulu menginstal aplikasinya sebelum membuat tutorial video ini. Jadi bisa langsung kita close saja. Nah, step yang kedua itu kita ekstrak Slim-nya. Klik kanan, pilih extract here. Kita tunggu sebentar. Ini prosesnya tidak terlalu lama seperti menginstal SEM yang memakan waktu 3 atau sampai 4 menitan. Nah, jadi ini merupakan folder dari extract Slim tadi. Nah, folder ini mesti kita pindahkan kepada folder SEM yang sudah kita install tadi. Jadi tinggal kita cut, kita pindah di local disk pada folder SEM. Nah, penempatannya ini mesti pada folder htdoc, tidak boleh pada folder lain. Klik dan kita paste. Oke, namanya kita ganti saja jadi nama sendiri. Nah, kemudian langkah selanjutnya, untuk menginstal aplikasi Slim ini kita butuh database. Nah, database itu bisa kita buat melalui PHP MyAdmin. Nah, untuk membuka PHP MyAdmin, maka kita perlu menjalankan SEM controller terlebih dahulu. Untuk menjalankannya, kita back dulu. Kita back. Nah, ini pada folder SEM, klik, pilih SEM control paling bawah. Ini, double tap. Nah, kita jalankan apa sih sama MySQL-nya. Nah, kita start. Nah, ini SEM controlnya sudah jalan. Nah, untuk mempermudah kita menuju ke PHP MyAdmin, itu kita bisa langsung klik di admin pada kolom MySQL ini. Nah, ini mempersingkat waktu dan juga mempermudahkan kita. Nah, namun ini merupakan video tutorial, jadi kita pilih secara manual. Kita buka pada Google Chrome. Oke, kita ketik localhost /php myadmin. Ini sudah muncul halaman dari PHP MyAdmin. Untuk membuat database, kita klik pada basis data, kemudian pada kolom buat basis data, kita buat database-nya pakai nama sendiri, create. Nah, database-nya sudah terbuat, ini dengan nama sendiri, Namira. Dan kemudian untuk menginstal aplikasi Slim itu, kita mesti new tab. Ketik lagi localhost, tapi bukan PHP MyAdmin lagi, tapi nama database yang sudah kita buat tadi. Oke, nah ini sudah muncul halamannya. Ini halaman pertama dari Slim Acacia. Nah, kemudian kita let's start the installation. Kemudian step pertamanya kita new install. Nah, pada step kedua, database name, kita pakai nama database tadi. Nah, database username kita hapus, kita ganti dengan root. Kemudian database password dihapus juga. Generate sample, kita klik yes, dan kemudian next. Nah, step ketiga, ini sudah berhasil, instalasinya sudah lengkap. Nah, ini ditandai dengan already installation was successful. Nah, ini juga ditandai dengan adanya garis berwarna biru. Nah, jika garis ini berwarna merah, maka ada yang salah dengan pembuatan database tadi. Nah, ini berhubung sudah benar, jadi kita klik OK. Nah,
ini sudah muncul halaman utama ataupun beranda home dari Slim Acacia 8. Nah, jadi untuk login, kita bisa klik garis 3 pojok kanan, kemudian pilih library login. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Slim sebagai admin. Nah, jadi step berikutnya kita ubah dulu nama perpustakaan. Jangan lagi Senayan, tapi kita ubah jadi nama kita sendiri. Kita pilih pada menu sistem, kemudian system configuration. Nah, library name ini kita ubah jadi nama sendiri. Kemudian library subname kita ubah saja jadi perpustakaan masa depan. Kemudian bahasanya kita pakai saja bahasa Indonesia biar mudah. Dan selanjutnya save setting. Oke. Nah, ini bahasanya sudah diubah jadi bahasa Indonesia dan juga nama perpustakaannya sudah diubah. Jadi untuk melihat atau mengecek ulang nama perpustakaannya sudah berubah atau belum, kita bisa di new tab, kemudian localhost, pilih nama database tadi. Nah, nama perpustakaannya sudah berubah dari Senayan jadi Naimira Salsabila. Nah, kemudian subname-nya jadi perpustakaan masa depan. Ini terserah mau diganti jadi alamat perpustakaan juga boleh. Nah, kemudian kita akan menginput data ataupun menginput koleksi baru. Jadi kita pilih di menu bibliografi, kemudian klik tambah bibliografi baru. Nah, ini sudah muncul halaman untuk menginput data baru ataupun koleksi baru. Nah, misal kita pakai judul terapi berpikir positif. Kemudian nama pengarang kita tambah LVG, sisipkan dalam bibliografi, oke, dan close. Nah, pernyataan tanggung jawab ini kita ketik ataupun kita tulis hak cipta dilindungi undang-undang. Nah, kemudian pada edisi ini bisa kita lihat pada cover buku atau pada halaman verso buku. Nah, jadi jika buku tersebut tidak mempunyai edisi, maka bisa kita tulis dengan cetakan keberapa. Nah, apa buku itu cetakan pertama, kedua, atau ke-10. Jadi nanti kita tulis saja CTE.10 misalnya. Jadi berhubung buku ini mempunyai edisi yaitu edisi kedua, jadi kita tulis ED.2 yaitu edisi 2. Dan kemudian info detail spesifik. Nah, ini merupakan bisa kita tulis letak buku tersebut di rak berapa. Misalnya di rak 020 penempatan bukunya. Dan kemudian pemrosesan nomor eksemplar, ini buku tersebut mempunyai berapa eksemplar di perpustakaan kita. Nah, misal buku tersebut mempunyai 10 eksemplar, kita ketik 10. Dan kemudian tipe koleksinya tipe apa? Jika dia reference, maka buku itu tidak bisa dipinjam, dan jika textbook, maka bebas untuk dipinjam. Nah, jadi kita pilih textbook, kemudian GMD, teks, tipe isi, media isi, tipe media, dan tipe pembawa itu kita skip. Dan kala terbit juga kita skip karena ini hanya digunakan untuk koleksi terbitan berseri. Nah, kemudian ISBN-nya bisa kita lihat di sampulnya. Penerbit PT Gramedia, tambah baru, tahun terbit 2012, tempat terbit Jakarta. Tambah. Oke. Kemudian deskripsi fisik. Nah, pada deskripsi fisik ini kita bisa menambahkan jumlah dari keseluruhan halaman buku tersebut dan juga tinggi buku tersebut. Jadi buku ini mempunyai 200 halaman dan tingginya 20 cm. Kemudian judul seri, buku ini tidak mempunyai judul seri, jadi kita serban saja. Dan nomor klasifikasi yaitu 158. Tambah baru,
Nah, pada nomor panggil, ini merupakan nomor panggil yang tertempel pada punggung buku biasanya. Jadi, nomor panggil ini terdiri dari nomor klasifikasi, nama pengarang, 3 huruf nama pengarang di pertama, dan kemudian 1 huruf judul buku. Nah, jadi 158 nomor kelasnya, ELV ini merupakan nama pengarang yaitu Elviki. T ini merupakan terapi berpikir positif, judul dari buku. Kemudian subjeknya kita tambahkan subjek. Subjeknya kata kuncinya terapi. Kita sisipkan dalam bibliografi. Oke, dan close. Bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian abstrak atau catatan ini bisa kita tulis resensi dari buku tersebut ataupun buku tersebut membahas tentang apa. Misalnya buku ini membahas tentang terapi pikiran. Nah, kemudian pada gambar sampul, jika kita mempunyai soft copy dari sampul buku tersebut bisa langsung diupload di sini, maksimumnya 500 KB, dan kemudian lampiran berkas juga bisa kita upload. Berhubung saya tidak punya, jadi kita skipkan saja. Kemudian sembunyikan di opak, jangan disembunyikan. Kemudian promosikan ke beranda, boleh jika mau dipromosikan, dan save. Oke. Nah, jadi ini bukunya sudah berhasil diinput. Untuk pengecekan bukunya sudah berhasil atau belum, kita cek di bibliografi. Kita pilih daftar bibliografi. Nah, ini buku yang barusan saya input, terapi berpikir positif. Nah, jadi beginilah cara menginstal, menginput, dan mengubah nama perpustakaan menggunakan Slim Acacia 8. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.